Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Susanti dengan NPM 2321010087. Di sini saya akan menjelaskan materi Hukum Perdata Internasional dari bab 8 hingga bab 13 dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Idrus Al-Ghifari SH.MH. Materi yang pertama yaitu penyeludupan hukum penghindaran pelaksanaan hukum. Penyeludupan hukum, evasion of the law atau frauds legis dalam hukum perdata internasional merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau para pihak untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya diterapkan dengan cara memanfaatkan atau menciptakan hubungan hukum tertentu agar dapat menggunakan hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau memperoleh akibat hukum yang tidak dapat dicapai berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku. Dalam praktiknya, penyeludupan hukum asing terjadi dalam bidang perkawinan, perceraian, dan kewarganegaraan seperti terlihat pada berbagai kasus yang menunjukkan upaya para pihak untuk memperoleh status atau hak tertentu melalui penggunaan hukum negara lain. Oleh karena itu, penyeludupan hukum dipandang bertentangan dengan tujuan dan semangat hukum yang sebenarnya sehingga hakim dapat mengesampingkannya berdasarkan prinsip ketertiban umum public order guna menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum dalam hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Nah, materi selanjutnya yaitu ada hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional merupakan perjanjian yang melibatkan unsur asing sehingga dapat menimbulkan permasalahan mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Untuk memberikan kepastian hukum, para pihak diberikan kebebasan menentukan hukum dan yang akan mengatur kontrak melalui prinsip pilihan umum, choice of law. Prinsip ini berperan penting dalam menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta meminimalkan resiko sengketa dalam transaksi internasional. Meskipun demikian, kebebasan memilih hukum tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan tidak boleh digunakan sebagai sarana penyeludupan hukum. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai kontrak dan pilihan hukum, kegiatan perdagangan internasional dapat berlangsung secara lebih aman, efektif, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Untuk materi selanjutnya itu ada perbuatan melawan hukum dalam HPI, Hukum Perdata Internasional. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, dan karena mengandung unsur asing sehingga melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan tersebut, HPI pada umumnya menggunakan asas lex loci delisi komisi terjadi perbuatan melawan hukum. Asas ini telah lama menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum yang bersifat internasional. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai pendekatan lain seperti penerapan hukum tempat timbulnya perbuatan dimulai maupun lex fori apabila suatu perkara memiliki hubungan pengadilan tertentu. Selain itu, penentuan status personal badan hukum juga memiliki peranan penting dalam HPI melalui teori inkorporasi, teori kedudukan struktur, dan teori manajemen efektif. Dengan demikian, penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam HPI tidak hanya mempertimbangkan lokasi terjadinya perbuatan badan hukum dan negara yang terkait guna mencapai kepastian, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum internasional. Nah, di
bab 11 yaitu ada asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Yaitu dalam hukum perdata internasional HPI, penentuan hukum yang berlaku terhadap benda, jaminan, dan hukum keluarga dilakukan berdasarkan asas-asas tertentu yang memiliki hubungan paling erat dengan suatu peristiwa hukum. Untuk benda, umumnya digunakan asas lex situs, yaitu hukum tempat benda berada. Dalam bidang jaminan, hukum yang berlaku dapat ditentukan berdasarkan domisili para pihak, pilihan hukum dalam perjanjian, atau hukum yang memiliki hubungan terdekat dengan perikatan. Adapun dalam hukum keluarga internasional, masalah perkawinan, hubungan orang tua dan anak, adopsi, serta perceraian diselesaikan dengan asas lex loci celebration, lex patri, lex domicili, dan lex fori. Secara umum, tujuan HPI adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Nah, di bab selanjutnya yaitu ada jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Dalam hukum perdata internasional, kewenangan yurisdiksional menentukan apakah suatu pengadilan atau arbitrase berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam mengandung unsur asing. Penentuan yurisdiksi dapat didasarkan pada domisili tergugat, tempat pelaksanaan kontrak, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, persetujuan para pihak, maupun letak benda yang disengketakan. Selain itu, kewenangan forum dapat dibatasi oleh prinsip forum non convenience, lis alibi, pendens, dan res judicat. Untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi internasional, para pihak dapat menentukan pilihan forum, baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Dalam praktik perdagangan internasional, arbitrase banyak digunakan karena fleksibel, netral, dan didukung oleh aturan internasional seperti UNCITRAL dan ICC dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Di bab terakhir atau di bab 13 yaitu menjelaskan pemakaian hukum asing. Dalam hukum perdata internasional HPI, hukum asing dapat diterapkan sebagai hukum yang mengatur suatu hubungan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara forum. Pengakuan terhadap hak-hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing merupakan wujud penghormatan terhadap hubungan hukum internasional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, putusan pengadilan asing dapat pada prinsipnya. Pengakuan terhadap hak-hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing merupakan wujud penghormatan terhadap hubungan hukum internasional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keadilan, serta berasal dari pengadilan yang berwenang. Dalam bidang kepalitan, Indonesia masih menganut prinsip teritorial, hingga putusan palit pengadilan asing tidak otomatis berlaku terhadap aset yang berada di Indonesia. Sementara itu, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan memperoleh eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pengakuan dan pelaksanaan hukum serta putusan asing dalam HPI bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta menjaga keseimbangan antar kerjasama internasional dan kedaulatan hukum nasional. Sekian dari video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.